pagi teman-teman. Di kesempatan ini saya ingin menjelaskan use case dan activity diagram yang saya buat. Langsung saja, use case diagram yang saya buat bertemakan transaksi jual beli online dengan menggunakan aplikasi Shopee. Aktor pertama dari use case diagram saya adalah pembeli. Pembeli terdiri dari 4 use case. Use case pertama adalah mendaftarkan diri. Maksudnya, pembeli harus mendaftarkan diri untuk menggunakan aplikasi tersebut. Lalu, use case mendaftarkan diri terdiri dari 3 subcase, yang dimana 2 subcase bersifat extend dan 1 include. Yang dimana pengguna dapat mendaftarkan diri mereka untuk menggunakan aplikasi Shopee menggunakan aplikasi sosmed dengan menggunakan Gmail. Dan juga pengguna dapat mendaftarkan diri menggunakan nomor telepon. Menggunakan nomor telepon wajib dilakukan agar dapat menggunakan aplikasi tersebut secara full. Lalu use case kedua adalah melihat barang. Pembeli dapat melihat barang yang mereka inginkan dan sesuai mereka butuhkan. Lalu use case ketiga adalah membeli barang. Apabila pembeli menemukan barang yang cocok dan sesuai dengan keinginan mereka, maka mereka dapat melakukan use case membeli barang. Use case membeli barang dan melihat barang saling berkaitan, di mana untuk membeli suatu barang maka pembeli harus melihat barang yang mereka butuhkan. Makanya di sini mereka memiliki hubungan yang bersifat include. Lalu pembeli dapat melakukan use case keempat, yaitu use case membatalkan pesanan. Pembeli dapat membatalkan pesanan mereka apabila barang tersebut tidak sesuai keinginan mereka, stok habis, dan barang yang mereka lakukan yang mereka inginkan ternyata tidak sesuai apa yang mereka inginkan. Lalu aktor kedua adalah penjual. Sama seperti pembeli, untuk menggunakan aplikasi Shopee atau untuk melakukan penjualan, maka seorang penjual harus mendaftarkan diri mereka. Lalu use case kedua yang dapat dilakukan seorang penjual adalah membuat postingan barang yang mereka jual. Ya, penjual harus membuat postingan mereka secara detail mengenai barang yang mereka jual agar pembeli dapat melihat barang yang mereka butuhkan atau mencari barang yang mereka inginkan. Lalu penjual dapat mengonfirmasi barang yang dibeli. Apabila seorang penjual menginginkan barang yang mereka inginkan, maka penjual dapat mengkonfirmasi barang tersebut, apakah barang tersebut masih ada, apakah barang tersebut dapat dibeli, apakah barang tersebut dapat dikirimkan sesuai dengan keinginan. Lalu use case keempat. Use case keempat adalah mengirimkan pesanan. Mengirimkan pesanan dapat dilakukan jika pembeli dan penjual melakukan deal secara online, deal terhadap proses jual beli mereka. Yang kedua, saya akan menjelaskan mengenai activity diagram saya dari use case diagram yang saya buat. Di sini terdiri dari 3 toko, yaitu pembeli, sistem atau ShopeePay, dan penjual. Di sini untuk menggunakan ShopeePay, maka pembeli harus login terlebih dahulu agar dapat masuk aplikasi tersebut. Setelah login, maka sistem ShopeePay harus mengkonfirmasi masukkan password yang pembeli masukkan. Apabila masukkan password tersebut salah, maka akan menimbulkan display error dan pembeli tidak bisa masuk menggunakan aplikasi Shopee. Lalu jika benar, maka pembeli bisa masuk ke aplikasi tersebut dan akan menimbulkan homepage yang terdiri dari berbagai fungsi yang Shopee beri. Yang pertama ada check balance. Di sini pembeli bisa melakukan pengecekan saldo ShopeePay yang mereka miliki. Jika sudah, maka sistem akan mengkonfirmasi
mengkonfirmasi apa yang pembeli inginkan, dan menampilkan jumlah saldo Shopee Pay yang mereka miliki. Di sini penjual bisa melakukan hal seperti memposting barang yang mereka jual untuk ditujukan kepada pembeli. Di display di homepage, pembeli bisa melakukan pencarian barang yang mereka inginkan. Jika sudah, maka sistem Shopee Pay akan menampilkan barang-barang yang diinginkan di display di homepage. Maka di homepage, pembeli bisa melakukan transfer saldo sama pengguna Shopee Pay. Di homepage juga, pembeli bisa melakukan pembayaran terhadap barang yang akan mereka beli dengan menggunakan dua metode pembayaran. Di sini ada dua metode pembayaran. Metode tersebut adalah metode menggunakan e-wallet atau bank. Wallet di sini seperti GoPay, Dana, dan OVO, dan bank seperti BNI, BCA, BRI, dan lain-lain. Lalu metode pembayaran kedua menggunakan saldo Shopee Pay. Jika barang yang mereka beli sudah mereka transfer dengan harga yang ada, maka sistem Shopee Pay akan mengkonfirmasi pembayaran tersebut dan melakukan transaksi. Lalu akan dikirimkan kepada penjual untuk mengkonfirmasi transaksi tersebut. Jika uang yang sudah dimasukkan, jika dana yang telah tersedia sesuai, maka penjual bisa melakukan transaksinya. Di sini ada dua hal yang bisa dilakukan penjual setelah mengkonfirmasi barang yang pembeli inginkan. Penjual bisa meng-cancel transaksi apabila barang yang mereka miliki tersebut telah kehabisan stok dan terjadi kendala yang tidak diinginkan terhadap pengiriman barang pembeli inginkan. Jika tidak ada kendala, maka penjual bisa melakukan pengiriman barang sesuai waktu yang telah ditentukan. Lalu, pembeli bisa melakukan pengaturan profil. Pengaturan profil bisa dilakukan dengan mengklik tombol help yang ada di aplikasi tersebut dan mengklik info link di aplikasi tersebut. Jika sudah, sistem akan menampilkan profil info yang pembeli miliki. Sekian dari presentasi saya. Apabila ada kekurangan mohon dimaafkan, lebih kurang mohon dimaklumi. Saya Carlos Manuel undur diri. Sekian dan terima kasih. Selamat pagi semuanya.